Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan strategi pasar bagi pasar menurun. Jadi ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu masalah strategis pemasaran dalam pasar menurun dan strategi pemasaran untuk pasar menurun. Aktivitas marketing dalam sebuah bisnis merupakan ujung tombak yang menentukan kelangsungan jalannya bisnis. Dengan strategi yang tepat, akan membuat produk atau jasa dikenal masyarakat, meningkatkan volume penjualan, dan menghasilkan profit yang tinggi. Kesalahan dalam pemasaran pertama adalah dalam hal pemilihan waktu atau timing. Timing yang tepat akan memberikan hasil yang signifikan. Hal ini sering terjadi, pelaku usaha sudah mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan marketing, namun tidak mencapai target penjualan. Ini terjadi karena promosi yang dilakukan, konsumen sedang tidak ada minat untuk membeli produk tersebut. Misalnya, sekarang ini kan lagi pandemi corona. Yang lagi banyak dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti masker dan hand sanitizer. Tapi kita malah meluncurkan produk yang kurang dibutuhkan dalam masa seperti ini. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya adalah pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Iklan adalah materi yang sangat penting untuk menarik pembeli. Konsumen tidak akan tahu produk yang dipasarkan jika mereka tidak tertarik dengan iklan yang dibuat. Misalnya itu, kayak iklan susu beruang. Itu kan iklannya pakai naga, tapi namanya susu beruang. Terus isinya itu kan susu sapi. Nah, berikutnya adalah cara promosi yang kurang tepat. Kegiatan promosi bisa dikatakan sebagai trik jitu dalam memasarkan produk karena kita akan langsung mengetahui respon konsumen atas produk yang ditawarkan. Namun, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seringkali dijumpai adanya pemaksaan dalam promosi. Bisa jadi dari petugas yang melakukan promosi. Contohnya, kalau kita pergi ke Simpur tuh, kan di bagian lantai pertama itu, yang tempat jualan elektronik, jual handphone. Di sana kan petugas yang melakukan promosi itu terlalu memaksa. Sini kak, handphonenya kak, cari apa kak, dengan nada-nada yang memaksa, yang tentu saja ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Lalu, data yang tidak up to date. Tanpa memiliki data yang akurat terkait dengan kondisi demografi, perilaku pembeli, rata-rata pendapatan, dan karakter lainnya, maka aktivitas pemasaran ini tidak optimal. Data yang tidak akurat tentu saja akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Berikutnya, hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Sebuah studi mengindikasi bahwa konsumen perlu melihat iklan rata-rata 12 kali sebelum mereka benar-benar memperhatikannya. Menempatkan iklan hanya di satu media atau mengirimkan email tidak memberikan hal yang efektif. Tidak mengukur efektivitas promosi. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap bisnis akan membutuhkan lebih banyak aktivitas marketing. Meskipun bisnis yang dikelola masih berskala kecil, terlepas dari ukuran promosi atau biaya, pemantauan promosi perlu dilakukan. Ini dapat dilakukan dengan pencatatan yang sederhana atau dengan sistem CRM. Yang perlu diperhatikan adalah mencatat bagian mana yang berhasil dan mana yang tidak, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Misalnya, kita
melakukan promosi menggunakan media televisi, koran, dan media sosial. Kita lihat dari data tersebut, bagian mana yang paling efektif dalam mempromosikan produk kita. Yang terakhir adalah kurangnya komunikasi dengan konsumen. Kesalahan dalam pemasaran yang terakhir adalah kurangnya komunikasi dengan konsumen. Seringkali pelaku usaha menganggap konsumen, terlebih pelanggan, hanya sebagai sumber pendapatan semata. Selama mereka membutuhkan produk kita, mereka pasti akan membelinya, dan selama tidak ada komplain berarti semuanya baik-baik saja. Namun, konsumen semakin cerdas dalam memilih produsen. Konsumen cenderung memilih produsen yang mau mendengar suara mereka, di mana konsumen diberi akses untuk berkomunikasi dalam menyampaikan masukan, kritik, atau mendapatkan informasi terbaru. Mendapatkan feedback dari pelanggan akan membantu perkembangan pemasaran di masa datang. Contohnya, di Shopee kita bisa melakukan penilaian terhadap bagaimana kualitas pelayanan. Strategi pemasaran untuk pasar menurun. Pasar yang mengalami penurunan, declining industries, adalah industri yang menghasilkan produk atau jasa yang permintaannya tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan permintaan produk atau jasa pada tahap pertumbuhan dan tahap kematangan. Dengan kata lain, pasar yang matang dapat bertumbuh dengan lambat atau bahkan tidak berubah sama sekali selama beberapa tahun. Pada akhirnya, pasar akan menurun, sama halnya seperti hasil pengukuran terhadap penjualan per tahunnya. Isu pentingnya adalah memutuskan bagaimana bersaing dalam pasar yang menurun. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan itu terdiri atas kecepatan dan tingkat penurunan. Posisi perusahaan di pasar, peluang untuk mendapatkan laba di masa mendatang, dan tindakan untuk mengantisipasi pesaing. Jika kondisinya sangat berat, satu atau beberapa pesaing akan memutuskan untuk keluar dari pasar. Jika tidak, strategi bersaing harus diseleksi dan diimplementasikan. Walker, Boyd, dan Lorenz dalam Kevin's David Way 1996 mengusulkan 4 cara bersaing dalam pasar yang menurun. Keempat cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi memanen. Strategi ini tujuan utamanya adalah pertama, memaksimalkan arus kas jangka pendek, yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan margin, dan yang ketiga, meningkatkan margin terhadap pangsa pasar yang sedang menurun sekalipun. Strategi memanen ini sesuai digunakan apabila perusahaan memiliki posisi bagian yang memimpin, memiliki proporsi konsumen setia yang besar, yang terus-menerus membeli merek sama. Bahkan perusahaan dalam hal ini mengurangi dukungan pemasarannya. Yang kedua yaitu strategi mempertahankan. Strategi yang berusaha untuk mempertahankan posisi pasar yang kuat dengan meneruskan strategi sebelumnya. Tujuan strategi ini ialah mempertahankan pangsa pasar jangka pendek. Karakteristik pasar yang memicu diaplikasikannya strategi ini ialah ketika pasar telah mengalami penurunan, tetapi arah masa depan dan daya tarik sulit diprediksi. Yang ketiga yaitu strategi bertahan hidup yang menguntungkan. Strategi ini merupakan suatu tindakan agresif yang dirancang untuk meningkatkan posisi yang sudah kuat. Tujuan utama strategi ini adalah meningkatkan pangsa pasar pada pasar yang menurun untuk memperoleh profit di masa depan dan mendorong keluar pesaing yang lemah. Karakteristik pasar yang melandasi diadopsinya strategi ini ialah adanya penurunan pasar
yang lajunya lambat dan stabil, dan adanya permintaan besar secara terus-menerus. Sedangkan karakteristik perusahaan yang sesuai dalam situasi ini yaitu perusahaan memiliki bagian pasar yang memimpin dan posisi persaingan yang kuat dan memiliki sumber daya yang besar atau kompeten. Yang terakhir yaitu strategi ceruk. Dimaksudkan untuk mengkapitalisasi satu atau lebih segmen yang menarik dari keseluruhan pasar. Strategi ini bertujuan untuk memfokuskan perusahaan pada posisi yang menguatkan pada segmen satu atau beberapa segmen yang relatif besar dan potensial untuk profit masa depan. Karakteristik pasar pada penerapan strategi ini ialah pasar yang ada menurun dengan cepat secara keseluruhan, namun satu atau lebih segmen tetap ada sebagai permintaan yang menurun. Terdapat pula satu atau lebih pesaing yang kuat dalam pasar massal, tetapi tidak pada segmen sasaran. Karakteristik perusahaan yang memberikan acuan dalam mengaplikasikan strategi ini bahwa perusahaan memiliki keunggulan daya saing pada segmen sasaran, namun sumber daya secara keseluruhan terbatas. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.